Ada salah satu klien saya itu melakukan efisiensi, Pak. Oke. Seluruh cabang di Indonesia itu yang 2 cabang satu kota itu dijadikan 1 cabang. Sah-sah aja kan gitu. Sah-sah aja. Secara operasionalnya juga mereka. Ya kan 1 cabang kan. Pertanyaannya, kalau ada misalnya payroll-nya 2 jadi 1, ya kan? IR-nya 2 jadi 1, ya kan? Apalagi GA-nya 2 jadi 1. Nah, siapa yang harus dikurangi itu? Kan harus jelas itu. Sini sering kalah perusahaan. Kalau berselisih, dispute sampai TPI, kalah perusahaan untuk bekerja kembali itu. Kalau nggak jelas dasar hukumnya, nggak jelas parameternya, nggak jelas ya, itu kerja kembali pasti, ya kan? Tapi kalau ada jabatan-jabatan yang tidak double selama ini ya, kita kurangi perubahan struktur organisasi misalnya kan, itu otomatis lah. Karena kalau pekerjaan sudah nggak ada, itu kan buang kerja berakhir tuh. Otomatis. Ya kalau kita lihat Undang-Undang 13 mengatur tuh. Perjanjian kerja ini ya baru sah apabila yang pertama ada kesepakatan, yang kedua kesepakatan mampu melakukan perjanjian, yang ketiga adanya pekerjaan, yang keempat adanya pekerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Kalau pekerjaan sudah nggak ada, itu batal demi hukum perjanjian kerja. Otomatis. Baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Otomatis itu berakhir. Ya kan? Tinggal haknya dibayar. Gitu kan? Ya. Buang kerja kan dimulai dengan perjanjian kerja, berakhir dengan PHK. Itu buang kerja. Upah juga. Upah itu terjadi pada saat dia perjanjian kerja dan mulai bekerja dan berakhir pada saat PHK. Ya kan? Tapi lucu juga. Ini PHK tapi upahnya dibayar. Nah, itu nggak bayar juga. Nanti kita bicara PHK lah itu. Nanti bicara yang lain. Jadi alasan-alasan itu harus diatur. Jadi saya ulangi lagi, harus diatur dari awal, dari mulai nyusun perjanjian kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu harus diantisipasi itu, kondisi seperti itu. Oke. Kita banyak ya melihat kasus sekarang efisiensi. Kalau perusahaan merugi pun bisa jadi masalah. Kenapa? Bukti kerugian dari mana? Karena perusahaan malu nyatakan rugi itu. Malu nyatakan rugi dia, ya kan? Yeah. Padahal jelas merugi ini. Apalagi udah jelas merugi ini. Adalah perusahaan yang besar, jaga apa ya, jaga image dan sebagainya, malu menyatakan merugi dia. Okay. Akhirnya mencegah terjadi kerugian. Tapi kalau merugi itu harus tidak harus juga. Di pasal 43 ayat 1 itu, perusahaan merugi itu dapat dibuktikan ya dengan hasil audit akuntan internal maupun eksternal. Dapat dibuktikan, tidak harus. Dapat ya Pak. Dapat dibuktikan. Biasanya kalau perusahaan merugi karena kan tahu Pak. Pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu dia perusahaan itu merugi. Malah umum juga tahu tuh. Ada ciri-cirinya tuh Pak biasanya. Gajiannya telat kan gitu ya. itu de facto di lapangan ya. Itu de facto di lapangan gitu kan. Terus banyak. Kalau telat itu ada nakal juga, telat aja lagi. Jangan. Ada itu. Ya. Jadi kalau merugi, kalau mencegah terjadi kerugian, nah ini yang berat. Sering-sering kalau dispute sampai disnaker aja udah kalah tuh, kerja kembali. Alasan nggak cukup. Jadi yang lebih kuat adalah yang memang sudah rugi. Rugi. Kalau mencegah tapi kerugian, harus terbuka ini. Harus terbuka. Tapi kalau perusahaan TBK gampang gitu, jelas lah kan. Udah terbuka lah. Kalau perusahaan TBK kan. Jadi kalau perusahaan swasta nasional, swasta asing dan sebagainya yang belum go public itu susah.